Sudirman nomor absen 18 dan teman saya Renato Tito Fabian nomor absen 23. Nah, kami di sini akan menjelaskan pengakuan kemerdekaan Indonesia dari Mesir. Mas Tito menjelaskan. Pengakuan kemerdekaan Indonesia pertama kali diberikan oleh beberapa negara, diantaranya Mesir, India, dan Australia. Tapi kamu tahu nggak siapa negara yang paling pertama? Jadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mesir. Lebih tepatnya Mesir memberikan pengakuan resmi kemerdekaan negara Indonesia pada tanggal 22 Maret 1946. Wah, ternyata lumayan jauh ya jarak dari Indonesia merdeka sampai diakui kedaulatannya oleh Mesir. Terus gimana sih Belanda yang jadi negara paling terakhir menjajah kita? Sayangnya Belanda nggak langsung mau menerima kemerdekaan Indonesia. Negara kita jadi wilayah jajahan Belanda yang paling menguntungkan dengan segala sumber daya alam yang ada. Itulah alasan mengapa Belanda tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia dan berniat untuk menjajah negara kita lagi. Siapa sih negara yang mau kembali dijajah padahal sudah memproklamasikan kemerdekaan? Makanya sebagai langkah awal Indonesia minta bantuan Mesir untuk mengakui kemerdekaan dan kedaulatan. Dengan adanya pengakuan kemerdekaan dari Mesir dan negara lain, otomatis Indonesia punya pasukan untuk mengusir Belanda keluar. Tapi kenapa harus Mesir ya? Nah, itu ada dua alasan kenapa Indonesia memilih Mesir sebagai negara yang ditunjuk untuk dimintai dukungan diplomasi. Secara garis besar, saya akan menjelaskan melewati gambar berikut. Atas alasan-alasan itulah Indonesia memulai hubungan diplomatik dengan Mesir. Beberapa tokoh dan organisasi pun ikut serta di dalamnya. Gimana prosesnya sampai Mesir memberikan pengakuan kemerdekaan Indonesia? Dengan apa? Atas alasan-alasan itulah yaitu dengan MIM, organisasi Ikhwan Muslim yang mempunyai pengaruh yang besar dalam dunia Islam. IM merupakan organisasi Islam tertua di dunia karena punya latar belakang agama yang sama dengan mayoritas masyarakat Indonesia. Ini akhirnya membuka jalan bagi Indonesia untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaan dari Mesir. Banyak mahasiswa Indonesia yang menjalin hubungan baik dengan organisasi Ikhwanul Muslim. Sampai akhirnya organisasi ini memberikan mereka kesempatan untuk menerbitkan tulisan di surat kabar. Lewat tulisannya, Indonesia menyampaikan berita kemerdekaan di seluruh negara Arab dan Afrika. Setelah berita kemerdekaan Mesir Indonesia tersebar luas, muncul gelombang dukungan dari masyarakat Mesir. Mereka berkumpul dan melakukan aksi demo di depan kantor kedutaan Belanda. Wah, kelihatan ya kalau Mesir suportif banget sama kemerdekaan Indonesia. Bahkan mereka juga membentuk panitia komite pembela Indonesia yang salah satu pendukungnya adalah partai politik terbesar di Mesir pada saat itu. Oke, sampai sini kamu paham kan? Kamu sekarang udah bisa menyimpulkan apa alasan Mesir mengakui dan mendukung kemerdekaan Indonesia sejak awal. Jadi hal yang melatar belakangnya antara lain Apa itu? persamaan agama sehingga mengakui kemerdekaan Indonesia adalah upaya Mesir dalam menyatukan dunia Islam. Mesir merasa senasib sepenanggungan dengan Indonesia yang juga dijajah Inggris. Banyak mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Mesir dan menjalin hubungan dekat dengan organisasi Ikhwanul Muslim. Selain mahasiswa dan Ikhwanul Muslim, pemerintah Indonesia juga punya peranan tersendiri dalam meminta dukungan Mesir. Mereka membentuk panitia pusat dipimpin oleh Agus Salim. Agus Salim inilah yang menjadi tokoh diplomat Indonesia memperjuangkan pengakuan kemerdekaan Indonesia dengan memimpin misi diplomatik di Mesir secara langsung. Nah, lebih jelasnya kalian bisa lihat timeline proses pengakuan Indonesia dari Mesir lewat gambar berikut. Nah, kalian sudah tahu proses dan alasan Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia kan? Tapi ternyata nggak hanya sampai situ, ada bentuk dukungan lain yang dilakukan Mesir untuk Indonesia. Nggak cuma mengakui
Enggak cuma mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia, Mesir juga membantu Indonesia dalam memperoleh dukungan dari negara lain. Secara khusus, Mesir berperan dalam memperjuangkan Indonesia di dunia internasional. Beberapa hal yang dilakukan Mesir untuk mendukung kemerdekaan Indonesia antara lain melalui rapat Dewan Liga Arab pada 18 November 1946, Mesir meminta negara-negara Liga Arab untuk mengakui kemerdekaan Indonesia, mengirim delegasi ke Yogyakarta untuk menyampaikan dukungan negara Liga Arab, membantu Indonesia untuk meyakinkan negara lain seperti Arab Saudi, Irak, Qatar, dan Suriah, mengirim nota protes langsung ke Belanda sebagai respon atas agresi militer yang dilakukan Belanda terhadap Indonesia, menggelar rapat umum yang dihadiri oleh partai politik dan organisasi buruh Mesir untuk memprotes Belanda. Nah, jadi seperti itulah proses pengakuan kemerdekaan Indonesia dari Mesir. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.